Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup psikologi pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fanita Ningsi Wirozaki dari kelas PAI 4A. Sebelumnya, pengertian psikologi pendidikan adalah ilmu pengetahuan psikologi yang memberikan sumbangsi terhadap dunia pendidikan. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam psikologi pendidikan dapat dijadikan landasan pikir dan tindak dalam mengelola proses belajar mengajar. Dan psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang memberikan perilaku dan perkembangan manusia dalam konteks pendidikan. Psikologi pendidikan membantu para pendidik memahami siswa dan mengembangkan pembelajaran yang efektif. Selanjutnya ada tujuan psikologi pendidikan. Yang pertama adalah memahami karakter siswa. Yang kedua, mengembangkan kurikulum. Dan yang ketiga, mengevaluasi bakat dan kemampuan siswa. Dan yang keempat, memilih strategi pembelajaran yang tepat. Yang kelima, memberikan bimbingan kepada siswa. Yang keenam, memberikan motivasi. Dan yang ketujuh, mengembangkan mode pembelajaran kolaboratif. Selanjutnya ada pendekatan psikologi, yaitu Nyayu Khotijah 2014 mengemukakan bahwa dengan memahami psikologi pendidikan, seorang guru melalui pendekatan psikologinya diharapkan dapat a. merumuskan tujuan pembelajaran secara tepat. Yang kedua, memilih strategi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan peserta didik. Dan yang ketiga, memilih alat bantu atau media yang pembelajaran yang tepat untuk peserta didiknya. Dan seterusnya adalah memberikan bimbingan atau bahkan memberikan konseling kepada peserta didik. Dan yang selanjutnya adalah memotivasi belajar siswa agar siswa itu dapat bersemangat dalam belajar dan memperhatikan apa yang telah disampaikan oleh guru. Dan selanjutnya berinteraksi dengan peserta didik secara baik terhadap peserta didik dan menciptakan iklim belajar yang kondusif dan menuai hasil peserta didik. Selanjutnya ada pendekatan para tokoh tentang psikologi pendidikan. Syah 199 mengungkapkan bahwa buah yang dapat dipetik dari psikologi pendidikan adalah proses pengembangan di kalangan para guru dan orang tua siswa. Terkadang timbul pertanyaan, apakah perbedaan usia antara siswa satu dengan yang lain membuat perbedaan substansi yang merespon pembelajaran? Pertanyaan ini perlu dicari jawabannya. Terus ada pengambilan keputusan untuk mengelola PBM. Dalam mengelola sebuah proses belajar mengajar, seorang guru dituntut untuk menjadi figur sentral yang kuat dan berwibawa namun tetap bersahabat. Untuk memenuhi tersebut, Anda dituntut untuk mampu menempatkan diri yang tersembunyi. Sedangkan proses belajar dapat berlangsung dengan kesadaran individu atau tidak. Sebagaimana diungkapkan Winkel, belajar dapat berlangsung dengan disertai kesadaran dan interaksi, tetapi itu tidak perlu mutlak. Dan cara siswa belajar adalah di mana proses pendidikan berlangsung. Alasan utama kehadiran guru adalah membantu agar siswa dengan sebaik-baiknya mengetahui atau berpengetahuan pokok tentang bagaimana proses siswa itu belajar.
Dan yang terakhir adalah sedangkan proses belajar dapat berlangsung dengan kesadaran individu atau tidak. Sebagaimana diungkapkan, belajar dapat berlangsung dengan disertai kesadaran, dan belajar dapat dikatakan berhasil jika tidak perubahan dalam diri siswa, berhasil jika terjadi perubahan dalam diri siswa. Namun tidak semua perubahan perilaku dapat dikatakan belajar, karena perubahan tingkah laku akibat belajar memiliki ciri-ciri perwujudan yang khas. Dan cara menghubungkan antara mengajar dengan belajar secara singkat, mengajar adalah kegiatan menyampaikan materi pembelajaran, melatih keterampilan terhadap dan menanamkan nilai-nilai moral terhadap peserta didiknya dengan dalam materi perjalanan tersebut kepada siswa agar kegiatan mengajar ini diterima oleh para siswa, dan guru harus berusaha membangkitkan gairah dan minat belajar mereka. Dalam hal ini sangat diharukan pada calon guru untuk memahami metode-metode mengajar, metode mengajar dan strategi yang dapat diterapkan dalam saat proses belajar mengajar berlangsung. Dan perubahan antara lain adalah perubahan internasional. Perubahan dalam proses belajar adalah karena pengamalan praktek yang dilaksanakan secara sengaja dan disadari. Pada ciri ini, siswa menyadari bahwa ada perubahan dalam dirinya seperti penambahan pengetahuan, kebiasaan, dan keterampilan. Selanjutnya adalah perubahan positif dan aktif. Positif berarti perubahan tersebut baik dan bermanfaat bagi kehidupan dia sesuai dengan harapan karena memperoleh sesuatu yang baik.